Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi anak ustazah bersiap-siap ya. Bermain di lingkunganku. Pada hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya pada saat liburan. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya, Tiur, bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Mungkin ada anak-anak ustazah yang sudah melakukan dan ada yang belum pernah ya. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Tidak boleh bernyanyi ya. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Kita jadikan puisi aja. Judulnya Berdayung. Ciptaan, syair dan lagunya oleh Bapak Ate Mahmud. Liriknya, lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Kita jadikan puisi aja ya. Ingat, tidak boleh dinyanyikan. Kita cukup mengetahuinya saja. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada, atau nada disebut juga bunyi beraturan. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk, di belakang angkanya selalu ada tanda titik. Contohnya nih, angka 7 di belakangnya ada tanda titik, dan angka 6 di belakangnya ada tanda titik. Berarti itu nadanya 2 ketukan. Sedangkan untuk nada nih ada 1 buah titik dan di belakangnya. Sedangkan nada yang nada pendek itu tidak ada tanda titik ya. Contohnya nih, kalimat 6 5 3 2 3 2 1. Ya, cukup tahu aja ya. Materinya tidak perlu dipraktekkan atau dinyanyikan. Tidak memiliki garis atau garis di atasnya. Jadi kalau
Panjang juga biasanya ada garis di atasnya ya. Oke. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran penuh untuk nada 2 ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Yang pertama, angka 3 di belakangnya ada tanda titik. Jadi kasih lingkaran penuh. Angka 2 tidak ada titik, berarti setengah lingkaran. Angka 1 setengah lingkaran. Angka 2 setengah lingkaran. Angka 3 setengah lingkaran. Angka 2 karena ada tanda titiknya maka dibuat lingkaran penuh. Angka 3 setengah lingkaran. Angka 2 karena ada tanda titiknya berarti 1 lingkaran penuh. Angka 0 itu setengah lingkaran. Oke, lanjut. Angka 2 karena ada titiknya 1 lingkaran penuh. Angka 1 setengah lingkaran. Angka 7 setengah lingkaran. Setengah lingkaran ya. Angka 1 setengah lingkaran. Angka 2 setengah lingkaran. Angka 3 1 lingkaran penuh karena ada tanda titiknya. Angka 4 setengah lingkaran. Angka 3 1 lingkaran penuh. Angka 0 setengah lingkaran. Kita cukup tahu aja ya mana membedakannya, mana yang lingkaran penuh dan setengah lingkaran. Lihat tanda titiknya ya. Oke, kita lanjut. Teks bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ada kertas, air, ember atau baskom. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, perahu kertasnya yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan apa tadi? Bantuan angin. Oke. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Coba perhatikan ya di samping kanan Ustazah, benda-bendanya apa saja, apakah bentuk dan warnanya sama. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain-lainnya. Coba lihat, ini adalah benda yang berbentuk lingkaran. Contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Tengok, semuanya bulat ya, seperti lingkaran.
Kemudian benda yang berbentuk persegi. Ini contohnya. Lanjut, benda yang berbentuk persegi panjang. Benda yang berbentuk segitiga. Benda yang berbentuk tabung. Benda yang berbentuk kubus. Benda yang berbentuk balok. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Jadi kalau tadi bentuk-bentuknya, sekarang kita lanjut ke wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Ini di benda-benda padatnya ya. Ini contoh benda cair di sekitar kita. Nah, Ustazah sering lihatnya nih. Contoh benda gas di sekitar kita nih. Ya. Ya. Nah, ini ya. Ini contoh benda-benda gas di sekitar kita. Mungkin anak ustazah ada yang beberapa yang tahu, dan ada juga beberapa yang kurang tahu ya, karena juga sering jarang dilihat. Oke, kita lanjut. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Kak Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nih, setiap kotak ya beda-beda. Ada punya Benny, ada punya Tiur, dan ada punya Ayah. Kalau dijadikan penjumlahan, jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kita rubah menjadi perkalian. Ada berapa kotak? Ada berapa kotak itu? Ada 3. Jadi 3 kali 2. 3 kali 2. 3-nya dapat jadi 3 orang ya, 3 kotak, Benny, Tiur, dan Ayah. Sementara angka 2-nya didapat dari jumlah setiap kotak perahunya. Jadi jumlah kotak, isi masing-masing kotak, kemudian setelah digabung dapat hasilnya. Dapat hasilnya. Contoh lainnya, ini ada 4 kardus, 4 kotak sendok berisi setiap kotaknya ada 5 sendok. Dijadikan penjumlahan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kita rubah menjadi perkalian. Ada berapa sendok? Ada 4 sendok. Jadi kita buat
4 dikali isi dari setiap sendok 5. Jadi 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 20. Lanjut, penjumlahan berulang bisa dirubah dalam bentuk perkalian. Jadi penjumlahan berulang itu angka yang dijumlahkan diulang-ulang ya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ada berapa 6 di sana? Ada 5 angka 6. Jadi kita ubah jadi bentuk perkalian. 5 kali 6. 6 angkanya, 5-nya ada berapa jumlah angka 6-nya. Jadi 5 kali 6 berapa jumlah kesemuanya? Hasilnya 30. Ya, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 kita rubah menjadi bentuk perkalian. Kita hitung jumlah angka 3-nya. Angka 3-nya ada tuh 7. Berarti 7 dikali angkanya berapa yang kita jadikan dijumlahkan? Angka 3. Berarti 7 kali 3. Hasilnya kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12 tambah 3 15 tambah 3 18 tambah 3 21. Berarti hasilnya 21. Nah, kita lanjut. 7 tambah 7 tambah 7. Kita ubah menjadi bentuk perkaliannya. Ada berapa angka 7? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 7. Hasilnya 7 tambah 7 14 tambah 7 21 tambah 7 28. Jadi hasilnya adalah 28. Nah, ini perkalian angka 1. 1 tambah 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 1. Kita jadikan perkalian. Ada berapa angka satunya? Ada 8. Berarti 8 dikali 1 hasilnya 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah 1 8. Berarti hasilnya 8. Kita lanjut. Ada 2 kotak perahu kertas. Setiap kotaknya berisi 3 perahu. Jadi 3 tambah 3. Kita jadikan perkalian. Ada berapa kotak? 2 dikali 3. Hasilnya 6. Kemudian ada 3 kotak kelereng. Isi setiap kotak 4 kelereng. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa kotak tadi? 3 kotak. Berarti 3 kali 4. Hasilnya 4 tambah 4 8 tambah 4 12. Berarti hasil 3 kali 4 adalah 12. Kita lanjut. Ada 4 kotak bola. Setiap bola berisi 2 bola. Setiap kotaknya berisi 2 bola. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kita jadikan perkalian. Hasilnya berapa kotak tadi? 4 kotak dikali 2 sama dengan
2 tambah 2 4, ditambah 2 6, ditambah 2 8. Berarti hasilnya 8. Perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. Tadi dari penjumlahan kita ubah menjadi perkalian. Sekarang dari perkalian kita ubah menjadi penjumlahan. Contohnya 6 kali 2. Kita rubah jadi penjumlahan. Berarti 2-nya ada 6 kali ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ada 6 angka 2-nya. Jadi dijumlahkan hasilnya berapa? 12. Hasilnya 12. Contoh selanjutnya, perkalian 4 kali 5. Bentuk penjumlahannya angkanya 5. 5-nya ada 4 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20. Berarti hasilnya 20. Contoh selanjutnya 6 kali 7. Bentuk penjumlahan. Nah, angka berapa yang kita jumlahkan? Angka 7 angka di belakangnya. Angka 7 ada berapa angka 7-nya? Ada 6. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Hasilnya berapa? 42. Oke, hasilnya 42 ya. Nih, ada lagi infonya tentang perkalian yang lebih jelasnya. Nah, teman-teman, ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Ini penting untuk diingat. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Angka berapapun ya. Contohnya 1 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 9 hasilnya 0. 7 kali 0 hasilnya 0. 20 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 77 hasilnya 0. Dan 100 kali 0 hasilnya 0. Selanjutnya, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya 1 kali 8 hasilnya 8. 1 kali 9 hasilnya 9. 6 kali 1 hasilnya 6. 20 kali 1 hasilnya 20. 56 kali 1 hasilnya 56. 100 kali 1 hasilnya 100. Jadi hasilnya memang angka itu sendiri kalau sudah dikalikan dengan angka 1. Akan berubah dia, tetap aja hasilnya angka itu sendiri ya. Kita lanjut untuk pembelajaran. Ini ada pembelajaran 1. Nah, kita lanjut pembelajaran 2 ya. Kita lanjut pembelajaran 2. Kita lanjut pembelajaran 2. Masih tentang bentuk benda. Nah, Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Ini percakapannya. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kemudian dijawab sama Kak Tiur. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dek. Ini dia lanjut perlanjutannya. Kapan bisanya, Kak?
Beni nanya lagi ya, dijawab sama Kak Tiur. Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya Dik, mari kita latihan bersama. Jadi jangan mudah menyerah, harus semangat. Nah, lanjut ya. Tentang bentuk benda nih. Apakah kamu tahu apa itu simpai? Dan bagaimana bentuknya? Nah, Ustazah juga pasti tahu dengan simpai. Ini juga sudah banyak permainannya. Ini ada 2 bentuk simpai ya. Yang satu itu biasanya dari plastik dan gampang ditemukan di mana-mana. Yang satu berbentuk rotan atau kayu yang sudah jarang tuh ditemukan ya. Nih, tentang teks bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Nih penjelasannya. Pernah kan teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Gampang ya permainannya. Cuma letakkan di pinggang, terus kemudian pinggang kita menirukan gerakan si simpai. Kita ngikutin, muter-muter ya. Jadi yang pemenang yang dapat mempertahankan simpai supaya nggak jatuh, itu adalah pemenangnya. Kita lanjutkan untuk mengamati si simpai ya. Amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Simpainya ada bentuknya, ada warnanya, ada permukaannya, dan ada kegunaannya. Seperti yang saya sampaikan di GC ya. Warnanya biasanya coklat, merah, kuning, hijau, dan biru. Seperti yang gambar tadi ya. Bentuknya, bentuk simpai, tengok tadi seperti apa bentuknya dari gambar sebelumnya, berbentuk lingkaran ya. Simpai itu bentuknya seperti lingkaran. Permukaannya gimana? Permukaannya halus dan kasar. Untuk gunanya untuk bermain dan olahraga. Bentuk benda yang berbentuk lingkaran seperti simpai banyak ya kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nih contoh benda yang berbentuk lingkaran sama seperti simpai tadi. Ini contohnya. Nah ini benda-bendanya ya. Coba Nana sudah tengok. Tadi percakapan antara Kak Tiur sama si Beni ya. Sekarang kita masuk ke percakapan antara Kak Tiur, Beni, dan Ibu. Nah lanjutan dari percakapan tadi ya. Nah nih Ibu datang bilang sama Beni, Tiur bermainnya sudah ya. Kemudian dijawab sama si Beni, tapi Beni masih belum bisa Bu. Siap sama si Beni ya. Tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya mandi. Sama Kak Tiur, iya Di, besok kita lanjutkan bermainannya ya. Beni masih ingin berlatih Bu, kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Jadi dijawab sama Ibu, iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain
kita tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu Di, ayo kita mandi. Baiklah Bu, Kak, ayo. Jadi dalam bermain kita tidak boleh lupa waktu. Ini ada beberapa pertanyaan dari percakapan tadi. Ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu? Beninya masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Yang ketiga, mengapa tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal lain. Contohnya sholat nanti bisa lupa, mandi bisa lupa, mengerjakan tugas sekolah bisa lupa. Terus nomor 4, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Tadi sudah disampaikan Ustazah, nanti bisa lupa sholatnya. Jadi bisa dimarahin ibu ya juga, menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal lain. Seperti sholat tadi kita lupa, mandi, mengerjakan tugas, semuanya lupa. Nomor 5, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Ini dia, terakhir. Tidak boleh lupa waktu dan tidak boleh curang. Tuh. Satu, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Jadi semuanya ada aturannya. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan supaya hidup kita tidak berantakan ya. Jadi mesti harus diatur jam berapa mandi, jam berapa makan, jam berapa sekolah. 3, aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jadi harus dipatuhi oleh semua, tidak boleh ini tidak mengerjakan si adik kecil, nggak boleh. Semuanya sudah harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup kita akan jadi susah. Hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contohnya jika kita membuang sampah sembarangan, tidak pada tong sampah, kita buang ke got atau ke selokan-selokan, maka apa yang terjadi? Sampah tadi menumpuk dan saat hujan datang akan terjadi yang namanya banjir. Jadi semua itu ada aturannya. Mau buang sampahnya di mana? Di tong sampah. Jadi semuanya supaya tidak terjadi kekacauan ya. Jadi kan kalau banjir kan kita juga yang merasakannya. Jadi kalau bisa buang sampah di tempatnya ya. Ini Ustazah ada contoh-contoh aturan yang biasa terjadi di rumah ya, sering terjadi di rumah. Oke, contoh aturan di rumah. Yang pertama, nih contoh aturan di rumah.
Lanjut ya. Contoh aturan di rumah, bangun pukul 5. Itu contoh aturan yang di rumah ya. Contohnya yang pertama, bangun pukul 5. Kedua, setelah bangun kita merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin jika akan berpergian. Jadi kalau kita mau pergi itu harus minta izin dulu sama Umi, sama Abi yang ada di rumah atau kakak ya. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kelima, setelah makan bersihkan meja dan mencuci piring. Keenam, mengerjakan PR. Ketujuh, sore hari membantu pekerjaan orang tua. 8, belajar pukul 19 atau jam 7 malam ya. 8. 9-nya tidur pukul 21 atau jam 9 malam. Oke. Nah, itulah contoh aturan yang ada di rumah dari Ustazah. Oke, selanjutnya sampai di sini dulu untuk pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak Ustazah mengerti semuanya ya.